Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita mempelajari geografi dengan judul yang akan kita bahas adalah tentang masalah judul yang pertama delta. Agar kalian pahami, terlebih dahulu Bapak jelaskan apa itu delta. Delta material terbawa erosi aliran sungai. Lama-kelamaan akan mengendap di muara sungai yang berada di pantai. Hasil pengendapan lambat laun akan menumpuk hingga melebihi permukaan air laut. Akan menumpuk melebihi permukaan air laut. Daratan baru dari hasil endapan tersebut, Bapak pelan-pelan supaya nanti kalian bisa menyimak mendengarkannya sambil kalian yang mana yang perlu kalian catat. Daratan baru dari hasil endapan tersebut dinamakan dengan delta. Jadi humus, sampah atau tanah dari arah hasil hujan yang lebih tinggi mengalir ke arah laut atau melalui aliran-aliran sungai, dia terkumpul di pinggir pantai. Jadi selama makin lama menjadi daratan. Inilah yang dinamakan dengan delta. Delta biasanya subur karena banyak mengandung humus dan mineral yang dibawa aliran sungai dari hulu. Maksudnya dari tempat yang sungai itu yang lebih tinggi dia mengalir ke arah laut. Nah, dari hulu, daerah seperti ini sangat baik untuk usaha bercocok tanam karena tanahnya subur serta airnya cukup. Udah subur, cukup airnya. Syarat terbentuknya delta. Ada syarat yang jadi terbentuknya delta. Ya. Syarat terbentuknya delta itu ini di sini ada Bapak bikin sengaja lama ya. Yang pertama, aliran sungai menuju ke laut atau danau. Aliran sungai itu mengarah ke laut atau danau. Yang kedua, terjadi erosi atau pengikisan dan pengendapan. Erosi, pengikisan dan pengendapan. Yang ketiga, permukaan laut atau danau dangkal. Permukaan laut, danau dangkal, dan saat sekarang ini kalau Bapak perhatikan ya, karena kita berada di daerah Medan, ya, kita daerah Medan, Laut Belawan itu sudah banyak yang dangkal. Kalau terjadi pasang besar, itu besarnya itu sampai melimpah ke daratan. Kita berdiri di arena pinggir laut,
kira-kira mencapai sekitar dekat muaranya ya, muaranya itu saat sekarang ini dalamnya sekitar paling-paling sudah sedada atau 1,5 meter. Tapi kalau dulu bahkan sekarang ini ya, sekarang ini maksud Bapak, itu sudah mencapai hanya 0,5 meter hanya. 0,5 meter dari ada beberapa pinggir. Maka kalau kita melihat hal ini, di situ di pinggir-pinggirnya sebenarnya bisa ditanam tanaman. Maka saat sekarang ini digalakkan oleh pemerintah untuk membuat tanaman penghijauan di pinggirnya supaya erosi berkurang dari daratan, pengaruh pasang ataupun dipengaruhi oleh hujan. Nah, biasanya semakin jauh, yang keempat syaratnya itu gelombang air laut itu kecil, makin kecil ya, itu maka cepat delta bisa di sana, maka agak menjorok dia sedikit. Yang kelima, pasang surut air laut kecil, pasang surutnya kecil, karena biasanya itu berada di daerah muara yang ombaknya begitu kecil, itu biasanya. Keenam, tidak terjadi gerakan tektonik sehingga ada penurunan permukaan laut. Jadi tak ada pematahan sehingga turun laut. Kenapa? Kalau patah tektonik sebagaimana gelombang laut, maka dia makin ke dalam. Tapi kalau nggak ada pepatahan, dia tetap mengendap sedikit-sedikit. Berapa lama jaraknya itu, Pak? Kalau Bapak ambil satu contoh, pada saat Bapak masih sekolah aliyah, Bapak ke laut itu di dekat Bagan, itu dulu masih sekitar dalamnya mencapai 10 lebih meter dalamnya. Bahkan kapal besar, kapal tanker masih bisa lewat di situ. Namun sekarang ada beberapa bulan yang lalu Bapak ke sana, ke daerah pinggiran Belawan itu hanya daerah-daerah kecilnya saja, sehingga dermaga itu agak menjorok ke tengah. Sudah bisa kalau pasang surut dia, pasang mati bahasa kita, itu udah nampak tanahnya. Disitulah menjadi boting dia. Kalau bahasa asalnya nama menjadi boting. Dan disitulah orang mencari-cari kerang dan kepah. Di sana banyak kalau pada saat musimnya. Maka kerang dan kepah ini kemudi kapal, bukan kemudi kapal yang apa itu ya, namanya kemudi kapal sebangsa apa, di sana banyak. Nah, dia berada biasanya di pinggir-pinggir, bukan di tengah. Nah, akhirnya yang kedua dalam bentuk pembahasan kita kali ini, ya, Bapak lanjutkan sedikit lagi tentang pengelolaan DAS. DAS itu adalah singkatan, ya. Apa singkatan apa dia, Pak? Daerah aliran sungai. Nah, setiap daerah aliran sungai merupakan tempat penampungan curah hujan. Aliran sungai itu ya, walaupun aliran sungai itu aliran sungai buatan, tapi dia tetap menjadi penampungan
curah hujan. Kalau semakin dangkal aliran sungai itu, maka kita selalu mendapatkan banjir. Nah, ini harus kita perhatikan. Makanya kalau Bapak memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku, kadangkala masyarakatnya menyalahkan pemerintah. Pemerintahnya menyalahkan masyarakatnya dengan alasan kalau sudah banjir, ya, lihatlah banjir, pemerintah percuma pajak dibikin, tapi nggak mau mengkerok parit, nggak mau mengkerok sungai supaya jangan kena banjir. Kesadaran nggak ada. Karena Bapak juga pernah melakukan, menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitar Bapak. Jawab mereka tuh gamblang gitu. Kenapa? Pemerintah menyiapkan tong-tong sampah di pinggir jalan yang akan diambil oleh petugas-petugas kebersihan, daripada membayar iuran untuk pegaji yang digaji kepada, bahasanya honor daripada yang mengambil tong sampah itu nggak seberapa. Dia bekerja satu bulan, hanya kadang-kadang pada saat itu dipinta cuma 3.000 rupiah satu bulan. Sangat sulit masyarakat untuk sadar. Lebih bagus dia buang ke parit, ditumpuknya, buangnya ke sungai-sungai kecil, aliran-aliran. Tiba-tiba banjir. Nah, sebenarnya di sini terjadi banjir karena dia sudah menjadi yang namanya delta, sebagian dari sungai-sungai itu akhirnya kan melimpah ke rumah. Banjir, saling bersalahan. Inilah kesadaran yang nggak ada. Apalagi nanti kalau ada tong sampah di pinggir jalan, di muka rumah orang ada tempat, nggak pernah merasa sadar kalau sampah itu dibuang di depan rumahku gimana ya? Padahal itu tong sampah pribadi. Itu pun bukan mau nyusunnya gitu. Kalau dimasukkan ke goni oke aja. Ini kadang-kadang sambil lewat, sambil apa, terbangkannya dari muka pintunya udah akhirnya berserak. Ini sebenarnya yang kurang. Akhirnya kesadaran kita dalam tentang masalah sampah, erosi ini kurang sekali. Kenapa? Karena kita merasa kan sudah digaji. Iya. Kalaupun sudah digaji seseorang itu, apa salahnya kalau dikumpul? Ini nggak lebih bagus dia membuang, diangkatnya, dibawanya ke pinggiran sungai, di pinggiran jembatan, daripada dia membayar 3.000 rupiah, atau kita banyakkanlah dulu 5.000 satu bulan, dan dikumpul tinggal diambil. Nggak ada kesadaran. Makanya kadang-kadang Bapak juga berpikir, apakah kalian itu juga seperti itu gitu. Oke lah kalau memang dia tidak mau membayar sampah dia itu, bagaimana caranya? Dibuangnya atau dibakarnya? Pekarangannya udah nggak ada, mau dibakar di mana kan gitu. Kalau yang besar pekarangannya oke aja, sah-sah saja. Jadi inilah sebenarnya tidak ada keselarasan kalau Bapak lihat tentang masalah sampah. Timbul nanti dari pihak keamanannya sendiri, kadang-kadang saking jengkelnya kita juga datang maklum, saking jengkelnya ya ngamuk-ngamuk juga gitu. Nah, masyarakatnya sendiri tidak mau memperhatikan hal itu.